Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare antara Realme 10 dan Tecno Camon 19 Pro, yang dimana kedua ini dijual dengan harga sama, yaitu ada di angka 3,6 juta. Jadi sangat menarik pastinya untuk dibandingkan. Apakah lebih unggul Realme 10 atau Tecno Camon 19 Pro? Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Sebelum kita mulai ke pembahasan intinya, saya mau sedikit disclaimer dulu. Kalau untuk Camon 19 Pro di sini memiliki dua varian warna, yaitu Black and Blue yang dijual dengan harga 3,6 juta dan Mondrian Edition seperti yang saya punya saat ini dijual dengan harga 3,8 juta. Tapi untuk masalah warna, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Jadi biar gampang, kita anggap saja ini bukan varian Mondrian supaya harganya sama dengan Realme, yaitu di angka 3,6 juta. Di sini kalau untuk urusan desain, kamu tidak usah khawatir. Karena kedua HP ini sudah sama-sama memiliki tampilan yang mewah dan kekinian. Mulai dari kombinasi warna, bentuk body flat atau kotak, hingga setup kameranya. Pokoknya tidak terkesan jadul sama sekali. Untuk letak sensor sidik jari, di kedua HP ini sama-sama ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Mungkin yang perlu sedikit diperhatikan, dimensi bodi dari Camon 19 Pro lebih panjang dan tebal dibanding Realme 10. Lalu untuk bagian depan atau layar, di sini juga tidak kalah kekinian. Karena kedua HP ini sudah menggunakan konsep punch hole display. Jadi makin tambah paket lengkap pastinya, karena nggak cuma cakep dari belakang, tapi juga keren dari depan. Dan untuk ukuran layarnya, Realme 10 memiliki layar sebesar 6,4 inch resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel. Panel Super AMOLED dengan refresh rate bisa sampai 90 Hz. Sedangkan Tecno Camon 19 Pro memiliki ukuran layar lebih besar, 6,8 inch dengan resolusi juga Full HD+, 1080x2460 pixel. Panel IPS LCD refresh rate bisa sampai 120 Hz, lebih tinggi dari Realme. Di sini untuk sektor layar, kedua HP ini memiliki nilai lebih masing-masing. Realme 10 unggul dari panel layar yang lebih bagus dan sudah didukung dengan AOD atau Always On Display. Sedangkan Camon 19 Pro unggul dari refresh rate-nya yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk saturasi warna di keduanya sudah sama-sama bagus, terlihat jelas tajam dan kaya akan warna. Pokoknya nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Hanya saja warna dari Realme 10 terlihat lebih ngejreng karena sudah menggunakan panel layar Super AMOLED. Pindah ke bagian spesifikasi, Realme 10 dibekali dengan kapasitas 8/256 GB. Sedangkan Camon 19 Pro lebih kecil, 8/128 GB. Kalau dirasa kurang, baik di Realme atau Tecno masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan micro SD. Lalu untuk dapur pacu, Realme 10 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz, fabrikasi 6 nanometer. Yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 375 ribuan. Sedangkan Camon 19 Pro ditenagai dengan seri chipset yang lebih rendah, MediaTek Helio G96 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Dan untuk skor Antutunya hanya tembus di angka 324 ribuan, lebih kecil dari Realme. Di sini untuk dapur pacu, Realme jelas lebih unggul karena kapasitas memori yang jauh lebih besar dan seri chipset yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk persensoran, gantian Camon 19 Pro yang lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan sensor giroskop hardware. Dan buat kamu yang butuh sensor NFC, di sini juga sudah ada. Sedangkan di Realme 10, sensor giroskopnya masih menggunakan software atau virtual. Dan untuk sensor NFC di sini tidak ada. Lalu untuk performanya, seperti biasa, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Dan ternyata settingan grafik yang dihasilkan di sini sama persis. Ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Untuk gameplaynya, kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, karena chipset yang digunakan tidak kentang sama sekali. Perbedaan yang mencolok ada di bagian sensor giroskopnya, yang dimana giroskop di Realme 10 terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Sedangkan giroskop di Camon 19 Pro sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif berkat sudah menggunakan hardware gyro.
Namun yang jelas, kalau untuk keseluruhan performanya, kedua HP ini sudah sama-sama lancar dan bisa diandalkan. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Untuk kecepatan chargingnya, Realme 10 dibekali dengan SuperVOOC 33 Watt, yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit untuk isi daya dari 4 sampai full 100% dengan kondisi data off. Sedangkan Camon 19 Pro dibekali dengan fast charging 33 Watt. Dan untuk isi daya dari 10 sampai full 100% butuh waktu sekitar 1 jam 25 menit, sedikit lebih lama dibanding Realme. Lalu untuk masalah daya tahan baterai, baliknya sih tergantung memakan masing-masing saja. Karena kalau hanya untuk penggunaan kasual, baterai di kedua HP ini sudah sama-sama bisa diandalkan. Tapi untuk kecepatan charging, di sini Realme 10 lebih ngebut karena sudah menggunakan teknologi SuperVOOC. Lanjut ke bagian operating system, Realme 10 berjalan di Android 12 basis Realme UI 3.0. Sedangkan Camon 19 Pro berjalan di Android 12 basis iOS 8.6. Di sini untuk urusan sistem, jujur saya tidak ada masalah dengan UI di kedua HP ini. Karena dari segi tampilan, UI di keduanya sudah kekinian dan cukup user friendly. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Untuk fitur yang ditawarkan di keduanya juga sudah lengkap. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jadi, rekam layar, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Dan dari segi dapur pacu, di sini Realme 10 unggul dari kapasitas memori yang lebih besar, chipset lebih ngebut dan isi daya yang lebih cepat. Sedangkan Camon 19 Pro unggul dari sensor giroskop yang lebih lancar dan sudah punya sensor NFC. Jadi Realme 10 lebih menawarkan banyak kelebihan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Realme 10 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Sedangkan Camon 19 Pro dibekali dengan lensa yang lebih banyak. 64 megapiksel kamera utama dan sudah dilengkapi dengan OIS, 2 megapiksel kamera bokeh dan 50 megapiksel lensa Pro Portrait. Untuk kamera selfie-nya sama dengan Realme sebesar 16 megapiksel. Dari angka di atas kertas, di sini Camon 19 Pro jelas lebih unggul. Selain jumlah lensanya lebih banyak, untuk megapiksel yang digunakan juga lebih besar. Plus sudah dilengkapi dengan OIS dan lensa Pro Portrait yang mampu menghasilkan foto bokeh lebih dinamis. Dan untuk fitur kamera yang ditawarkan, Tecno Camon 19 Pro juga lebih unggul. Karena untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan fitur ultra stabil video, sedangkan di Realme 10 belum ada. Lalu kalau untuk hasil kamera belakang, kedua HP ini sudah dibekali dengan kamera yang besar. Jadi kalau untuk kualitas foto yang dihasilkan, kamu tidak usah khawatir, karena sudah pasti bagus. Mulai dari detail sampai tingkat ketajamannya. Di sini Realme 10 memiliki saturasi warna yang lebih ngejreng, terutama saat foto di outdoor. Sedangkan Camon 19 Pro mampu menghasilkan foto bokeh yang lebih tajam dan rapi karena sudah dilengkapi dengan lensa Pro Portrait. Jadi keduanya memiliki nilai lebih masing-masing. Dan untuk foto selfie, kedua HP ini dibekali dengan besaran megapiksel yang sama, yaitu sebesar 16 megapiksel. Alhasil untuk kualitas fotonya terlihat masih 11-12. Di sini yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja, di mana warna dari Camon 19 Pro terlihat lebih kuning atau terkadang pucat. Sedangkan warna dari Realme 10 terlihat lebih fresh. Jadi buat kamu yang hobi selfie, saya rasa Realme 10 lebih cocok. Dan yang terakhir, ini adalah contoh dari perekaman videonya. Di sini untuk kondisi dan waktu memang tidak sama. Jadi untuk saturasi warnanya kita tidak perlu nilai karena sudah pasti berbeda. Namun yang jelas, kalau untuk kualitas video, keduanya sudah sama-sama bagus kok dan bisa diandalkan. Hanya saja video dari Camon 19 Pro lebih stabil atau minim guncangan, karena sudah dilengkapi dengan fitur ultra stabil video. Tapi kalau kamu suka warna yang lebih ngejreng, video dari Realme mungkin bisa jadi jawaban. Lalu kalau untuk video kamera depan, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Karena megapiksel yang digunakan sama, jadi untuk kualitas videonya juga masih mirip-mirip. Di sini yang jelas Realme unggul dari saturasi warnanya yang lebih fresh atau hidup. Sedangkan Camon 19 Pro unggul dari videonya yang lebih stabil.
Dan itulah tadi video perbandingan antara Realme 10 versus Tecno Camon 19 Pro. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata kedua HP ini sudah sama-sama menarik di kelas harganya. Dan yang jelas, keduanya memiliki nilai lebih masing-masing. Di sini Realme 10 cocok buat kamu yang mau layar lebih cakep, chipset lebih ngebut, memori lebih besar, isi daya lebih cepat, dan hasil kamera yang lebih ngejreng. Sedangkan Camon 19 Pro cocok buat kamu yang butuh giroskop lebih lancar, sudah punya sensor NFC, kamera lebih besar, lensa lebih banyak, dan sudah dilengkapi dengan fitur ultra stabil video. Pokoknya tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Karena yang jelas kedua HP ini menawarkan nilai lebih masing-masing. Tapi kalau kamu tanya saya bakal pilih mana, jujur saya sih lebih tertarik Realme 10 dibanding Camon 19 Pro. Karena layar lebih bagus, kapasitas memori jauh lebih besar, seri chipset lebih tinggi, dan isi dayanya super ngebut. Walaupun belum dilengkapi dengan sensor NFC, giroskop masih software, dan ultra stabil video buat saya sih bukan sebuah masalah. Karena baliknya tergantung kebutuhan masing-masing saja. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.